Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Sadikin dan ini istri saya, Gunartiria. Kami berdua dari GKI BSD. Salam kompak. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pembinaan terakhir dari modul kedua. Bersyukur ya teman-teman, sejauh ini Tuhan sudah memimpin kita semua dan kita semua bisa ketemu lagi. Salam kompak selalu. Minggu ini kita akan membahas tentang menghormati teman sebaya, alam, dan kepemilikan. Untuk mengawali pembinaan hari ini, Pendeta Sylvia Suherman dari STT Saat akan memberikan kata pembuka dan memimpin doa pembuka. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Sadikin dengan Ibu Gunartiria. Oke, Ibu Gunartiria. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bersyukur program Kompak ini pada hari ini adalah pertemuan yang terakhir di dalam modul yang kedua ini. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi sekarang ini memaksa kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat itu, baik itu pasangan kita ataupun anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam masa pandemi ini, orang tua kembali diberikan kepercayaan ya untuk dapat mendidik anak-anak mereka. Nah, Bapak Ibu, lewat acara Kompak ini kami berharap bahwa Bapak Ibu dapat bertumbuh dan bukan hanya untuk kehidupan Bapak Ibu sebagai keluarga, tetapi juga kami berharap Bapak Ibu dapat membagikannya kepada keluarga-keluarga lain yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, pada sore hari ini saya ingin berterima kasih untuk Ibu Ane yang sudah menggagas akan acara ini serta para pembicara ya di dalam acara Kompak ini, baik itu Ibu Ane dan Pak Christian, kemudian Ibu Yani dengan Pak Dodi, dan pada sore hari ini Ibu Charlotte. Nah, serta saya dengar juga ada para fasilitator ya, Bapak Ibu yang terlibat di dalam acara ini. Terima kasih kalau Bapak Ibu sekalian sudah bersedia untuk membagikan pengalaman, kehidupan Bapak Ibu kepada para peserta lainnya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara ini, mempersilahkan kepada Ibu Charlotte untuk dapat menyampaikan materinya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Ada suami, ada istri, ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami menyadari betapa terbatasnya kami, betapa banyak kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kami, bagaimana kami memperlakukan pasangan kami, dan juga bagaimana kami mendidik akan anak-anak kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan daripada orang-orang yang bersedia membagikan hidup mereka melalui acara Kompak ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan pimpin dan sertai acara Kompak ini, supaya acara Kompak ini sungguh dapat menjadi berkat bagi setiap pasangan-pasangan yang hadir, bagaimana mereka saling membagi kehidupan mereka satu dengan yang lainnya. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memakai kami, pasangan-pasangan ini untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang Tuhan akan pertemukan kami dengan mereka. Tuhan, pada sore hari ini kami ingin menyerahkan untuk Ibu Charlotte yang akan membagikan, biarlah Engkau sendiri yang akan memakai, dan juga di dalam perbincangan-perbincangan yang akan dilakukan. Tolong kami, mampukan kami akan keluarga-keluarga Kristen ini untuk dapat menjadi saluran berkat dan dapat mengajarkan kepada anak-anak kami nilai-nilai yang Engkau mau untuk kami sampaikan dan kami ajarkan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilahkan pada Bu Charlotte ya. Sebelumnya, terima kasih ya Ibu Pendeta. Sebelumnya ada beberapa pengumuman dulu dari Saat dan Yayasan Unike. Silakan.
slide-nya. Oke, pengumuman pertama materi kompak akan dibagikan melalui WhatsApp group. Jadi nanti minta tolong teman-teman fasilitator boleh menyampaikan ke semua peserta. Yang kedua, silakan. Untuk persembahan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk pelayanan saat, dapat dilakukan melalui transfer, melalui QRIS, atau nomor rekening BCA-nya. Halo konselor, dukungan psikososial di masa pandemi diadakan oleh konselor saat bagi Bapak Ibu atau keluarga teman-teman yang membutuhkan konseling dapat menghubungi kontak yang tertera di layar. Puasa, momen untuk beristirahat dan diam di hadapan Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 21.00 WIB dapat diakses melalui link terlampir. Event saat di bulan Juni adalah Preaching Conference untuk para hamba Tuhan dengan tema Preaching the Parables yang diadakan tanggal 7 sampai 9 Juni tahun 2021. Jika berminat dapat mendaftarkan diri dengan link yang tertera dengan biaya pendaftaran paling lambat 4 Juni 2021. Event saat di bulan Juli, saat Protumia Camp Online dengan tema Suffering and the Goodness of God in a Sick World akan diadakan 26 sampai 28 Juli 2021. Jika berminat, silakan pendaftaran dapat dilakukan melalui link terlampir. Dan Yayasan Unike juga akan mengadakan Family Discipleship seminar pada Sabtu 26 Juni 2021. Silakan dicatat tanggalnya. Untuk informasi detail acara ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di akhir acara pembinaan. Jadi teman-teman jangan leave dulu ya sebelum melihat acara ini. Terakhir, hari ini adalah pertemuan terakhir dari pembinaan modul 2. Bulan Juni tidak ada pembinaan kompak. Pembinaan modul ketiga akan dimulai di bulan Juli. Berikut jadwalnya, silakan dibaca. Oke. Screenshot juga nggak apa-apa ya. Oke, sebelum kita mulai acara ini, kita ingin berkenalan dulu dengan pembicara kita, yaitu Bu Charlotte Priyatna. Ibu adalah pendiri dan ketua Yayasan Atalia di daerah Serpong, Tangerang. Sudah hampir 30 tahun berkecimpung di dunia pendidikan, dan juga 20 tahun terakhir khusus terlibat dalam kelas parenting, seminar keluarga, dan ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Bu Charlotte juga mentor kami, jadi hari ini sangat berbahagia bisa Ibu mengisi acara ini. Beliau menempuh pendidikan, sarjana pendidikan di IKIP Jakarta, jurusan Psikologi Pendidikan, kemudian Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program pendidikan anak usia dini, dan Magister Ministry di STT Saat. Demikian profil Ibu Charlotte. Silakan, Bu. Ya, selamat sore Pak Sadikin, Bu Gunar. Selamat sore Bu Silvi, selamat sore Pak Christian, Bu Anne, dan Bapak Ibu semua ya. Saya pertama kali ada di kompak ini dan saya bersyukur saya bisa berbagian ya. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam bagaimana kita menghargai, menghormati orang yang lebih tua, kemudian sebaya, kepemilikan dan alam. Ya, jadi ini yang akan kita bahas. Beberapa waktu yang lalu, saudara membahas tentang menghormati otoritas dan menghormati orang tua. Saudara, ini dasar daripada karakter. Jadi dasar daripada karakter yaitu bagaimana menghormati Tuhan, ya, menghargai orang tua, orang yang lebih tua, teman sebaya, kepemilikan dan alam, itu pun di dalam konteks adalah orangnya atau figur, sosok. Jadi kita hari ini bicara bagaimana kita menghormati manusia yang Tuhan ciptakan.
Ya, jadi ketika ada 6 dasar hubungan relasional manusia yang menjadi, kalau ini dianggap seperti permata, ada 6 sisi. Jadi 6 sisi ini adalah dasar hubungan relasional. Jadi manusia itu akan berhubungan dengan otoritas, dengan orang tua, ini yang sudah dibahas waktu yang lalu orang yang lebih tua, teman sebaya atau saudara kandung juga sudah sempat dibahas, tapi saya akan bahas lagi sedikit. Lalu kepemilikan dari orang lain dan alam. Ya, dan kita tahu alam itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana ketika kita menghargai alam, menghormati Tuhan sebagai penciptanya. Nah, saudara, dasar ya daripada kita menentukan ya pembentukan kualitas karakter adalah 3 hal ini. Respect, honor, honesty. Kenapa 3 hal ini? Jadi saudara, kalau kita melihat ya, untuk dapat menghargai seseorang, respect seseorang, kita perlu honor, kita perlu menghormatinya. Kalau Anda menghormatinya, artinya Anda pasti akan jujur di hadapan. Sekarang begini saudara, kalau saudara menghargai anak, saudara pasti hormat ya. Kalau saudara hormat, saudara pasti jujur. Jujur di hadapan. Ini juga akan yang dilakukan anak kepada orang tua. Ketika anak bohong, ya, ketika anak berbohong, sebetulnya itu kenapa kita perlu peduli, karena bukan dia menyakiti kita, gitu ya. Artinya, aduh kamu nggak anggap ya mama ya, kamu bohongin mama kecewa sekali, dan Anda tersinggung gitu karena ketidakjujurannya. Tapi Anda melihat jauh daripada itu dia sedang melanggar firman Tuhan. Dia tidak sedang menghormati Anda sebagai orang tua. Yang mana ketika firman Tuhan bicara, hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, hukum yang kelima itu diapit dari hukum pertama sampai keempat yang bicara hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum yang kelima itu hubungan manusia dengan orang tua. Jadi anak dan orang tua. Sangat spesial. Baru hukum ke-6 sampai ke-10 itu hubungan manusia dengan manusia. Bayangkan saudara, orang tua dan anak ditaruh di tengah-tengah di antara manusia dan Tuhan dan juga manusia dan manusia. Dan Tuhan menempatkan hubungan manusia dan orang tuanya, anak dan orang tua itu sebagai sesuatu yang spesial. Bahkan disertai dengan janji. Ya, hormatilah orang tuamu. Ya, jadi ketika hormat, janjinya apa? Engkau akan panjang umur. Ya, bahkan di situ engkau akan berbahagia. Jadi saudara, hukum-hukum ini diberikan oleh Tuhan pasti untuk mengatur relasi kita, ya. Dan hari ini kita mau bicara soal bagaimana hukum tentang manusia menghargai orang lain, ya. Orang lain ini di dalam konteks orang yang lebih tua, lalu kemudian sebayanya, peer-nya, lalu dia menghargai kepemilikan dan menghargai alam. Filipi 2 ayat 3 mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, apa sih yang mendasari orang itu menghargai? Orang itu menghormati. Orang itu jujur. Apa tuh dasarnya? Jadi dasar daripada dasar, saudara ya. Yaitu ketika dia tahu dirinya siapa. Jadi kenapa dia bisa rendah hati? Dia sadar orang yang diciptakan oleh Tuhan, ya, yang di samping dia, mau itu orang tua, mau itu teman, mau itu siapapun, itu ciptaan Tuhan, dan dia menghargai ciptaan Tuhan karena dia menghargai penciptanya. Jadi ketika dia menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, karena dia tahu itu ciptaan Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Jadi kalau kita sadar siapa diri kita, ya, sadar diri kita di hadapan orang lain, saya juga sebagai diciptakan oleh Tuhan, saya sebagai pencipta yang mendapat anugerah Tuhan, maka kita baru bisa sadar, baru bisa kalau saya mau bilangnya
tahu diri. Kalau orang yang tahu diri, dia tahu siapa, bahwa dia mendapat anugerah dari Tuhan, dia mendapat kasih karunia dari Tuhan, maka dia akan senantiasa bersyukur. Dan dia tidak perlu mencari kepentingannya sendiri, karena dia udah tahu kepentingannya diurusin sama Tuhan. Dia udah tahu bahwa dia bisa begini aja itu udah anugerah, udah terima kasih. Dan dia juga tidak perlu mencari puji-pujian yang sia-sia. Karena dia ada di dalam sebuah kepenuhan. Dia sadar siapa dirinya, jadi dia tahu di hadapan dia, antara dia dan orang lain, di situ ada Tuhan. Kita tuh bisa rendah hati gimana ya? Kecuali kita berada di hadapan Tuhan. Tuhan yang ada di hadapan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kasih. Jadi ketika Tuhan yang ada di hadapan kita, sekalipun di hadapan kita pengemis misalnya, atau di hadapan kita murid, nah, saya kan konteksnya di sekolah, saudara ya. Bagaimana saya bisa belajar dari murid? Ketika saya sadar di antara saya dan murid, itu ada Tuhan di hadapan saya. Saudara, ketika itu ada di hadapan saya, berada di hadapan Tuhan, saya sadar saya yang diberikan anugerah untuk bisa mengajar anak saya, murid saya. Jadi ketika saya diberikan anugerah ini, saya melihat, oh oke, berarti dalam konteks situasi ini, Tuhan tuh yang jadi kepala. Tuhan yang intervensi. Sehingga saya siapa sih? Ya saya tuh cuman alat dipakai sama Tuhan. Jadi kalau saya sadar, saya cuman alat dipakai sama Tuhan. Saya kan akan tanya sama yang make saya. Tuhan, saya mesti ngomong apa nih? Ini murid bandel banget nih Tuhan. Dia dari tadi main-main aja, dia tidak memperhatikan nih selama ini saya mengajar. Saudara, saya nggak akan melihatnya gini, kurang ajar tuh anak ya. Saya udah ngajar setengah mati, saya udah maksudnya persiapan mengajar. Ya, kamu tahu nggak nih, saya berkorban buat kamu. Kamu enak-enak tuh, kamu mainin bolpen, kamu tiduran, sikap kamu maksudnya nggak hormat begitu. Yang ada apa, saudara? Saya pasti langsung marahin murid saya. Kamu kurang ajar, keluar kamu. Kamu nggak layak ada di kelas saya. Kamu lebih baik nggak usah ini. Lalu kemudian belum lagi ya, maksudnya karena marah, karena apa, kemudian udah deh bikin aja nilainya jelek. Ya, makanya nilai karakter, nilai sikap itu sangat mempengaruhi tuh di penilaian. Padahal penilaian itu sangat bergantung kepada emosi kita, kepada suasana hati kita. Bagaimana dapat guru yang sombong, saudara? Jadi kalau dulu, ya zaman dulu lah jadul ya, itu guru merasa bangga kalau muridnya semua dapat jelek. Kayaknya dia hebat banget deh, semua murid bisa dapat jelek. Tuh lihat tuh, nggak ada yang bisa kan di kelasku kan gitu. Nah kalau sekarang mah udah lain deh. Begitu semuanya dapat jelek, itu pasti guru akan ditegur. Kenapa kamu jadi nggak bisa ngajar? Kenapa jadi murid-murid nggak ngerti gitu ya? Nah, jadi konteks rendah hati, saudara, ya ketika kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar kita siapa di hadapan Tuhan, maka kita akan punya mata yang berbeda. Jadi ngelihat murid yang tiduran, nggak memperhatikan kita di kelas, kita akan melihatnya gini, Tuhan, saya nggak menarik ya buat dia ya. Saya bikin dia ngantuk ya Tuhan ya. Gimana caranya ya supaya dia bisa seger ya Tuhan? Saya nggak akan menjudge, saya nggak akan menuding, apalagi menuduh. Saya akan punya kacamata plus, kacamata kasih karunia, kacamata pengampunan, kacamata empati, kacamata belas kasihan. Yang artinya ketika saya melihat seperti itu, saya akan, oh iya, mungkin dia semalam tidak tidur karena orang tuanya bertengkar, orang tuanya berantem. Saudara, saya mendapat pelajaran banyak dari pengalaman saya di sekolah. Pernah satu waktu orang tua datang ke saya. Jadi dia mengatakan begini, Ibu, saya dan suami hampir bercerai. Jadi dia bilang, dia ceritakanlah, ini sudah kejadian, sudah lewat.
bahwa ketika di malam itu suaminya jujur karena selingkuh, lalu si mamah ini ya terlibatlah dalam pertengkaran, lalu dia bilang, saya tuh cuma pikir saya mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri, jadi dia keluar dari rumah di tengah hujan, begitu ya. Jadi ada hujan, jadi dia lari dengan telanjang kaki, dan anaknya itu nguber. Jadi anaknya tuh kelas 3 SMP. Jadi uber mamahnya gitu. Dan dia bilang, saya tuh dalam pikiran saya mau naik ke jembatan penyeberangan. Jadi di depan kompleks Melati Mas tuh ada jembatan penyeberangan. Jadi dia bilang, itu yang saya mau pikir, saya mau terjun dari jembatan penyeberangan. Lalu anaknya kan uberin dia kan, maksudnya ngikutin dia dari belakang. Lalu mamanya bilang, pulang, kamu pulang. Enggak, aku enggak mau pulang, aku mau ikut mama. Mama mau mati. Ya, mama mau mati. Lalu anak itu mengatakan, aku juga ikut mati. Nah, waktu anaknya bilang, aku ikut mati, mama itu sadar. Jadi dia sadar, dia balik ke rumah. Ya, dengan anak itu. Saudara, saya membayangkan ya, bagaimana keesokan harinya anak itu ke sekolah. Itu terjadi tengah malam, jam 1 atau jam 2. Ya mungkin anak itu terlambat ke sekolah. Kalau guru langsung menghukum, kamu terlambat, silakan berdiri. Enggak tahu kalau tuh anak semalam tuh habis menyelamatkan mamahnya. Saudara, bagaimana ya kalau kita tuh bisa tahu behind the scene ya. Kita minta si mata itu dari Tuhan ya, mata untuk bisa menembus itu. Satu waktu saya diceritakan oleh kepala sekolah di tempat saya membuka satu sekolah gratis. Ketika saya diceritakan oleh kepala sekolah, itu di bulan Oktober. Jadi dia cerita bagaimana ada satu orang tua datang ke dia. Jadi waktu di bulan Juli, anak ini anak baru, TKA, saudara. TKA perempuan. Jadi dia punya kakak tuh TKB, yang mestinya mah udah sekolah kelas 2 gitu ya. Dia tuh anak kelima perempuan. Jadi 4 kakaknya laki-laki dan dia anak perempuan di TKA itu. Jadi kakaknya tuh ada yang TKB yang harusnya kelas 2 atau kelas 3, lalu ada lagi yang satu di SMP, satu lagi di SMA, satu lagi kayaknya kerja gitu atau enggak, pokoknya kerja lah gitu. Lulus apa tidak saya nggak tahu. Nah, mamanya baru cerita bahwa di bulan Juni sebelum sekolah, anak yang kecil itu diperkosa ayahnya. Yang menyaksikan itu anaknya yang SMP. Jadi anaknya yang SMP yang ngadu. Dan wah marah sekali karena mamahnya tuh pagi dia yang kerja. Jadi dia kerja, dia jualan kue keliling-keliling. Jadi itu terjadi di rumah. Ya rumah mereka juga cuma berapa ya, 2 kali 2 diisi 5 orang, 6 orang. Nah saudara, jadi kepala sekolah saya bilang gini, pantesan waktu dia masuk di bulan Juli, itu dia pegangin terus rok mamahnya. Enggak berani pisah, enggak berani ini. Saya tuh ya, saya kan kalau ya anak TK kan biasalah takut gitu ya ketika lepas gitu. Saya kan cuma pikir gini, oh ini dimanjain. Ini nih, ayolah kalau begitu kita paksa aja. Maksudnya ya sudah dia harus tahu bahwa memang dia harus pisah dari orang tua dan sebagainya. Bagaimana sekarang saya bisa tahu bahwa anak itu baru saja mengalami trauma. Pantesan dia melihat orang dewasa, kalau ada yang laki-laki itu menakutkan buat dia. Saudara, setelah saya ditempelak gitu ya, sekarang saya nggak berani ngejudge. Nggak berani langsung ambil kesimpulan. Jadi saudara, bagaimana kita memiliki hati yang peka dengan melihat orang lain lebih penting. Itu nggak bisa kalau bukan kacamata Tuhan yang kita pakai, termasuk anak-anak kita. Ya, ketika kita melihat anak kita lebih penting daripada diri kita sendiri. Saudara, ini cerita ya, kan saya dulu masih sering ya, sekarang sih udah 2 tahun ini nggak terbang kemana-mana. Saudara, ketika mau landing, pesawat landing, itu apa sih yang ada? Pasti lampu dimatikan, lalu dipesankan, nggak boleh sampai pesawat berhenti sempurna, gitu kan? Itu kan kalimatnya, sampai berhenti sempurna.
berarti benar-benar berhenti, baru kita buka seat belt kita kan. Nah, tapi saudara yang ada, ini pesawat begitu landing, masih jalan, itu orang udah pada berdiri. Ya, orang udah pada berdiri, buka seat belt, dan ya pramugari udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Pramugarinya mah masih duduk. Kayaknya seolah-olah udah siap-siap, padahal mah tetap aja kan nggak bisa keluar. Ya, pintu belum dibuka. Kita juga mesti nunggu yang VIP keluar dulu. Nah, saudara, ada satu kisah yang menarik. Jadi ceritanya ada satu bapak. Dia duduk sampai anteng. Duduk anteng tuh sampai pesawat benar-benar sempurna, stop, nggak bergerak lagi, baru dia buka. Lalu sebelahnya tanya gitu ya, maksudnya, kenapa Pak? Kok Bapak bisa maksudnya taat banget sih sama pramugari? Dia cuma melirik ke anaknya. Artinya maksudnya dia lagi sedang kasih contoh ke anaknya. Saudara sadar nggak sih hidup kita ini ditonton oleh anak. Jadi anak itu menonton kita, apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu nggak sama dengan apa yang kita katakan. Karena anak belajar dari melihat, bukan mendengar. Anda kan nggak bisa bilang, awas jangan merokok. Sementara Anda sambil merokok. Anda bilang, awas ya kamu jangan sampai merokok ya. Papa hajar kamu. Ya papanya sambil ngerokok. Saudara, itu sama aja dengan kita mengatakan, kamu harus ikut apa yang Papa ngomong, tapi jangan lakukan apa yang Papa lakukan. Jadi saudara, Imamat 19 ayat 32. Ya, dikatakan engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara, ketika dikatakan kata harus, bangun berdiri di hadapan orang ubanan, orang tentu yang lebih tua, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Ya, jadi ini di luar daripada orang tua. Jadi artinya orang yang lebih tua. Jadi kaitan antara hubungan manusia dengan sesamanya, itu ada kaitannya manusia dengan Tuhan. Yang artinya ketika kita menghormati Tuhan, mesti kita menghormati orang yang Tuhan minta untuk kita hormati. Kita tuh hormat kepada orang bukan karena dia baik, karena dia terhormat, karena dia sudah melakukan yang baik. Kita menghormati dia karena dia manusia ciptaan Tuhan. Itu aja. Karena Tuhan minta kita menghormati. Jadi ketika kita mengajarkan anak-anak hormat, kamu mesti hormat sama tante itu, kamu mesti hormat sama om itu. Walaupun yang dilakukan tidak membuat respect, saudara ya. Ya, apapun itu kita harus katakan Tuhan mengasihi dia. Tuhan mau kamu menghormati dia. Saya pernah punya pengalaman, saudara ya. Saya salaman sama anak 4 tahun. Jadi ini anak 4 tahun sama papahnya gitu ya. Lalu saya kasih tangan salaman. Si anak nggak mau salaman sama saya. Lalu si papanya cuma bilang gini di depan anak. Ya itu mah terserah dia ya. Saya kasih dia kebebasan kok. Untuk dia mau salaman apa enggak. Ya saya nggak berani komentar. Karena di situ ada anaknya. Cuman saya pikir gini. Ya ampun. Justru ini kesempatan dia mendidik anak itu. Anak 4 tahun disuruh bikin keputusan moral. Yang keputusan yang artinya dia dikasih kebebasan untuk dia boleh hormat dan tidak hormat. Bagaimana anak 4 tahun? Dia juga nggak ngerti. Ya, justru harus kita katakan kamu harus salaman. Kalau enggak kita nggak pulang. Ya, nggak pulang. Kenapa? Karena kita ini udah pamitan, udah ke rumah, kita harus menghargai. Ya sekalipun kamu mau jengkel, kamu mau apa, Papa tungguin. Papa tungguin sampai kamu udah nggak jengkel lagi. Kita nggak pulang, intinya begitu. Tapi waktu saya terkejut juga dengan, wow, berarti ada ya pola yang seperti ini gitu. Orang tua kasih kebebasan kepada anak 4 tahun. Ini mah kalau 40 tahun, anaknya 40 tahun dia nggak mau salaman ya kita cuma bisa bilang maaf ya. Anak saya nggak salaman ya. Mungkin setelah itu kita tanya, kenapa kamu nggak mau salaman tadi gitu kan. Tapi ini anak 4 tahun saudara ya.
Jadi mengajarkan saudara untuk bagaimana anak menghormati orang yang lebih tua, ya. Karena bukan sesuatu yang ketinggalan zaman. Jadi ini kita jangan pikir itu makan jadul, enggak saudara. Karena ini merupakan teladan moral yang enggak ada zamannya, ya. Udah dari perintah Tuhan bagaimana Tuhan menghadirkan orang-orang yang lebih tua, ya, dan kita harus menghormati, kita harus berdiri memberikan hormat kepada orang yang lebih tua. Siapapun dia, bagaimanapun dia. Jadi ketika anak kita hormat kepada driver kita, kepada asisten rumah tangga kita, itu mah harus. Ya, makanya dulu sih panggilnya apa, bibi, atau panggil mbak, atau panggil cus, panggil apapun, ya itu harus menghormati sikap itu. Jadi bukan karena mereka dibayar, ya sebagai maksudnya sebagai pegawai begitu. Jadi anak bisa seenaknya, ya menganggap itu. Saya sering bilang sama anak-anak saya, maaf ya, itu pembantu atau supir itu pembantunya mami, bukan pembantunya kamu. Jadi kamu nggak bisa seenaknya main suruh-suruh. Kamu nggak bisa minta supir anterin ini, anterin itu. Kamu mesti minta izin sama mami papi. Jadi artinya kamu tahu itu bukan kamu jadi tuannya. Ya, kamu nggak menjadi tuan muda gitu loh. Untuk kamu jadi bosnya. Ya, jadi bos kecil yang bukan, saudara. Ya. Nah, tindakan tentu mendahului keyakinan. Itu yang biasanya anak-anak lakukan. Karena anak-anak mencontoh. Anak tuh peniru ulung. Makanya kenapa modeling teladan itu sangat diperlukan. Jadi ini proses imitasi, proses peniruan. Jadi ayolah Anda menghormati dulu orang yang lebih tua. Sehingga anak-anak Anda akan mengikuti. Jadi dasar menghormati orang yang lebih tua adalah mandat Alkitab. Ya, dengan apa? Sopan santun. Ya, ini sebetulnya kita di negara yang sopan santunnya cukup apa ya? Nilai-nilai gotong royong, sopan santun itu kayaknya jadi nilai budaya kita ya. Jadi orang timur gitu ya. Jadi kita biasanya menghargai, oh iya, kasih tempat duduk atau kita menyapa ya, kasih salam, selamat siang, selamat sore ya. Menegur gitu ya. Nah, itu kan menjadi budaya ramah tamahnya Indonesia. Dan rasanya bukan hanya orang yang lebih tua, tapi orang-orang di sekitar kita. Dan khususnya kalau kita sebagai anak Tuhan, dasar kita untuk apa? Kita menyapa, kita sopan, kita ini. Karena kita menyatakan kasih. Menyatakan hormat itu kita menyatakan ini kasih. Dan kasih itu menjadi ciri trademark daripada murid Kristus. Jadi memang ketika kita memberikan perhatian, dasarnya kasih. Ya, tentu nggak ada dasar lain yang maksudnya, wah saya mau kasih perhatian nih, karena kalau saya kasih perhatian nanti dia mungkin baik sama saya. Mungkin ada yang dia mau kasih ke saya, oh maaf, itu mah jadi bukan kasih ya, itu ada pamrih. 1 Timotius 5 ayat 1-4 saudara ya, ayat pertamanya, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai Bapa. Wow. Saudara, Alkitab juga ngajarin sebetulnya ketika ada orang yang lebih tua yang melakukan kesalahan tetap ditegur. Ditegur, tapi sebagai Bapa. Jadi artinya kita tahu ketika orang yang lebih tua ini melakukan pelanggaran. Contoh misalnya dia nggak pakai masker, ya dia melepaskan masker, ya kita juga nggak perlu sungkan. Kita mengatakan maaf Pak, tapi pakai kata maaf dulu ya. Maaf Pak, ya karena mungkin dia lupa gitu kan. Atau mungkin dia juga nggak ngeh. Biasalah ya kalau orang udah tua kan bisa pikun juga, bisa nggak sadar. Toto keluar dari rumah, saya juga pernah awal-awal tuh keluar dari rumah nggak pakai masker. Begitu di mobil baru sadar, ya ampun ini kemana nih masker ya, aduh nggak bawa. Jadi sekarang mah di dompet ada masker, di mobil ada masker. Jadi artinya saudara, tegurlah dia dengan penuh hormat, ya, dengan kasih. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibumu, ya, anggap seperti ibumu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Di sini ayat ketiga, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, karena perikop ini tentang janda ya, mengenai janda.
Nah, ayat yang keempat, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu, nah mereka itu maksudnya si anak atau cucu ya, pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana di sini ketika kita harus memperhatikan orang yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua itu bisa oma kita, opa, tante, om. Bukan orang tua kita, tapi orang yang lebih tua. Itu harus diperhatikan, berbakti gitu ya kepada keluarga. Jadi bagaimana kita melatih untuk anak-anak yang lebih kecil ketika dia mau excuse ya. Jadi excuse dalam saya bisa dibantu ini digeser. Oke, excuse dalam menghormati orang yang lebih tua. Jadi memberi respon yang benar tidak tergantung dari kekuatan atau kelemahan temperamen. Jadi misalnya begini, anak Anda nggak mau salaman. Lalu Anda bilang gini, sorry ya karena dia pemalu sih gitu. Itu nggak ada hubungan moral sama maksudnya gini, itu kepribadiannya dia pemalu. Tetapi nggak boleh dikaitkan jadi dengan menurunkan standar moralitas. Karena moralitas itu tetap dia harus itu nggak bisa digeser-geser. Standarnya itu harus begitu. Jadi ketika dia menghormati, harus menghormati. Nggak dengan dia pemalu, oh ya nggak apa-apa aja jadi nggak hormat, nggak boleh. Atau dia kasar, ya karena dia laki-laki, begitulah laki-laki, ya kasar. Oh no, saudara. Jadi dia mau laki-laki, dia mau perempuan, tetap dia harus menghormati. Ya, jadi kaitannya seperti itu. Lalu kemudian usia tidak memperbolehkan anak untuk disejajarkan dengan orang dewasa. Jadi artinya ketika begini ya, usia itu tuh bukan gara-gara oh karena kan dia lebih tua. Jadi ini atau usia misalnya itu kan dia lebih muda. Contoh aja misalnya begini, kalau Anda punya kakak ya, menikah dengan wanita yang lebih muda dari Anda. Bukankah Anda tetap mesti manggil dia ensoh gitu kan? Maksudnya itu yang harusnya bukan soal usia. Jadi soal siapa dia gitu di dalam posisi. Nah, bentuk sikap menghormati ya. Mempersilahkan orang yang lebih tua lebih dulu. Jadi dalam antrian, di dalam dia mau duduk atau dia ngambil makanan, saudara mau nggak anggap dia tuh lebih penting dari Anda, ya? Lalu kemudian melayani orang yang lebih tua. Jadi ketika ada orang yang lebih tua itu dalam konteks mungkin namanya juga orang tua ya kadang-kadang jalan susah, mau nyebrang susah, mau ngambil apa, Anda bantu ya. Dia misalnya mau ambil troli, kalau bisa dibantu-bantu apa saja. Dan melayani menurut saya itu harus jadi ciri daripada orang Kristen. Jadi anak Tuhan, aware. Jadi kita harus kasih tahu anak kita aware sama sekeliling. Jadi kalau dia susah untuk buka atau susah untuk ambil, dibantu ya. Nah, menyapa dengan sebutan. Nah, ini saya tahu tentu di dunia barat tidak ada lah sebutan om tante, tapi kalau di kita di budaya timur, bahkan di Chinese, keluarga Chinese itu bahkan ada sebutan gitu ya untuk om dari pihak mama atau om dari pihak papa itu panggilannya berbeda. Nah, meskipun semua manusia sama di hadapan Tuhan, tapi jelas tidak sama dalam tanggung jawab. Makanya kenapa anak harus tahu bahwa orang yang lebih tua itu tanggung jawabnya lebih besar dan kita harus menghormati dia. Kalau saya ngomong sama anak saya gini, dia hidup lebih lama dari kamu, ya. Jadi kalau dia hidup misalnya, kenapa sih aku mesti panggil dia Koko? Kenapa sih aku mesti panggil? Dia hidup lebih lama dari kamu. Walaupun misalnya istilahnya anak kembar gitu kan, keluar 1 menit lebih dulu atau 3 menit lebih dulu, ya tetap dia lebih dulu ada di dunia gitu kan, ya. Apalagi terlebih ada tanggung jawab. Nah, ini ketika manfaat peraturan menyela ya. Biasa kan gini, kita kalau suami istri lagi ngomong di mobil, anak tuh suka mama gitu ya. Padahal kita lagi bicara atau ya kita lagi ada tamu atau kita lagi ada telepon
Dia seperti kayak menyela. Dan waktu menyela pasti dia mengatakan kayak, look at me, perhatikanlah saya. Nah saudara, ini kita kasih aturan ini untuk supaya apa? Sarana untuk menghargai orang lain. Menghargai orang lain yang kita lagi ajak bicara. Karena kalau dia menginterap pembicaraan kita, itu kan seperti seolah-olah orang yang kita ajak bicara tuh nggak penting. Yang penting dia. Sering juga saya ngelihat ada orang tua yang langsung, iya kenapa nak? Kenapa? Mau apa nak? Jadi anaknya tuh yang jadi fokus. Padahal dia lagi ngomong sama kita gitu loh. Ya, saya kadang-kadang pikir, ini anak nggak dididik ya. Untuk dia, misalkan mamahnya bisa ngomong sebentar ya nak, mama lagi ngomong sama Bu Charlotte. Ya nanti sebentar. Nah, Anda harus kasih tahu bahwa next berikutnya kamu nggak boleh tarik-tarik rok mama, goyang-goyangin tangan mama gitu. Mama lagi bicara kan suka kadang-kadang pukul-pukul mama gitu ya. Nah, anak percaya bahwa orang tua juga memperhatikan kebutuhan. Jadi Anda perlu kasih jawaban tetap. Iya, sebentar ya. 5 menit lagi gitu. Nah, ajarin anak juga punya disiplin ya untuk sabar, untuk menunggu ya, menunggu waktunya dan mengokohkan hati nurani yang positif. Jadi artinya ketika dia tahu apa yang harus dia lakukan yang benar ya, karena kan ketika tentu saja dia punya kebutuhan ya, punya kebutuhan tapi dia juga harus tahu dia harus menghormati, menghargai orang yang diajak bicara oleh mamahnya atau papanya. Nah, dan juga membuat pihak ketiga tahu bahwa ia juga dihormati. Si pihak ketiganya tuh dihormati oleh kita yang ajak bicara. Nah, menghormati sebaya atau saudara kandung ya. Nah, ini saudara kandung kan sudah dibahas. Jadi hubungan sebaya sederajat dalam lingkungan yang sama. Jadi ini peer group-nya ya. Jadi teman ya, menghormati teman itu sebagai orang yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Jadi kenapa hubungan teman itu penting sekali? Karena ya Amsal juga banyak ya bicara soal teman dan bicara soal saudara kandung. Apalagi hubungan saudara kandung, hubungan sebaya yang pertama kali dikenal oleh anak. Saya ingatkan hubungan saudara tuh begini ya. Kalau teman, kita tuh bisa pernah jadi teman, habis itu nggak jadi temannya lagi gitu. Misalnya teman kita udah pergilah ke luar negeri, udah kita nggak ketemu lagi, nggak tahu dia ada di mana, entah berantah, pokoknya kita nggak tahu. Ya udah, kita pernah menjadi temannya dan dia pernah menjadi teman kita. Tapi kalau yang namanya saudara, dia mau ada di ujung dunia, maksudnya ada di kutub utara, tetap itu saudara kita. Jadi saudara adalah sahabat kita seumur hidup, yang artinya nih kita nggak bisa nggak jadi saudara lagi gitu loh. Ya nggak bisa ya putus hubungan ya saudara, nggak bisa. Ya tetap itu kita akan mengatakan, oh itu adik saya, itu kakak saya gitu ya. Nah jadi ajar anak sebetulnya untuk menjangkau orang lain, ya, memenangkan hati orang lain ketimbang menahan diri tidak bermusuhan. Saudara kenapa ngajarin doing? Ngajarin do, ya, bukan don't. Ya, jadi gini kan, sering kan kita suka ngomongin, ya udah kamu nggak usah berteman deh. Kalau dia nakal, dia suka ganggu kamu, dia ngebully kamu, nggak usah ditemenin. Saudara kenapa sih kayaknya kita tuh menanggung sakit hati anak ya? Maksudnya ketika anak kecewa, anak ya disakiti gitu, biarkan itu menjadi proses yang membuat dia matang. Yang membuat dia tahu, oh ternyata orang tuh macem-macem, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak usah dihindari gitu. Kamu jangan main deh sama dia gitu ya. Ini apalagi kalau kadang-kadang orang tua suka bilang, kamu dipukul, ya pukul lagi. Saudara, please ya, jangan ngajarin anak balas dendam. Ya, itu film kungfu tuh isinya cuma balas. Kalau nggak balas dendam, balas budi. Saudara, kita itu malah disuruh membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi bukan membuat, ya kalau dia jahat ya kita juga jahat. Apalagi ya berarti sering kan kita mendengar orang ngomong gitu ya. Kalau gue nih orangnya ya, kalau dia baik, gue bisa lebih baik. Kalau dia jahat, aku bisa lebih jahat.
Saudara, berarti orang kayak gitu mah jahat banget ya. Waktu dia mengatakan, kalau orang baik saya bisa lebih baik. Bukankah itu kesombongan dia? Dia sombong dong. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik dari kamu. Wow, sombongnya gitu ya. Lalu ketika dia ngomong, kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat. Waduh, itu orang jahatnya pangkat 2 ya. Jadi kita nggak ngajarin anak-anak kita berespon dari bereaksi jadi aksi itu. Kita ajarin sesuatu yang terjadi di luar dirimu kamu nggak bisa kendalikan. Tapi reaksi kamu bisa kendalikan. Kamu mau melakukan respon apa, itu kamu bisa putuskan. Ya, itu keputusanmu. Kalau orang lain melakukan, itu memang keputusan dia dan kamu nggak bisa intervensi. Kamu nggak bisa kendalikan. Nah, jadi saudara ajarin anak untuk peka empati terhadap kebutuhan orang lain. Jadi begini, ketika kamu dibully, ketika kamu dikecewakan, dia itu lagi berkenan nggak di hadapan Tuhan? Pasti enggak kan? Dia lagi berdosa sama Tuhan. Jadi kamu doain dia. Kamu berdoalah buat dia. Karena kasihan kalau dia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia jauh dari kasih karunia Tuhan. Pasti dia lagi hatinya sulit. Bagaimana dia membuli lagi dia senang? Nggak mungkin. Orang tuh kalau ngebully, pasti dia rasa kurang. Pasti dia rasa susah. Pasti dia rasa terancam. Makanya dia membuli untuk menguasai. Jadi kita doakan dia. Nah, saudara ajarkan anak-anak tuh ya punya peka, empati, belas kasihan, compassion sama temannya. Dan mempunyai sikap melayani dalam diri anak. Tadi saya sudah bahas ya kenapa melayani itu harus jadi ciri orang Kristen, ciri anak Tuhan. Jadi memang melayani harus menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita melayan. Ya, jadi hospitality, availability, itu yang kita ajarkan pada anak-anak. Sehingga ketika untuk di dalam soal relasi ya dengan sebaya, dengan saudara kandung, ajar anak untuk merasa cukup. Orang tuh ya kalau bisa cukup, jadi dia bersyukur. Kalau dia bisa bersyukur, dia tahu berterima kasih. Kalau dia tahu berterima kasih, dia bisa puas. Dan orang yang puas, yang bisa murah hati, yang bisa berbagi. Karena dia merasa penuh, udah penuh puas. Dan di situ dia bisa menghargai keberadaan orang lain. Jadi saudara, bayangin ya, untuk kita bisa menghargai orang lain, kita tuh punya tahapan-tahapan gitu ya. Jadi kenapa sih kalau Tuhan bilang hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa. Itu tuh ada ujungnya saudara ya. Jadi bagaimana kita berelasi dengan orang lain sangat ditentukan kita berelasi dengan diri kita. Jadi ketika kita dengan diri kita beres, maka kita dengan orang lain juga beres. Ya, nah ini menghormati kepemilikan. Menghargai kepemilikan merupakan kebutuhan sosial karena kita makhluk sosial sebetulnya. Jadi waktu menghargai kepemilikan sebetulnya bukan menghargai barang itu, tapi dimulai dari menghargai orangnya terlebih dulu. Saudara ingat di bab 1 ya, di bab 1 itu kan soal bagaimana menghasilkan anak yang bermoral ya. Nah, jadi waktu materi menghasilkan anak bermoral, Anda bisa bayangin ketika anak kita misalnya ya pegang boneka, bonekanya udah lusuh gitu ya. Lalu dia sayang banget sama bonekanya yang udah lusuh gitu, dekil gitu kan. Lalu kemudian dia bilang, "Mama, aku mau pipis dulu ya, ini titip nih bonekanya ya." Lalu kemudian Anda tinggal bilang gini, "Alah, ini boneka. Boneka apaan sih ah?" Kemudian Anda ambil, Anda lempar itu ke kursi. Saudara Anda bisa membayangkan nggak respon anak Anda pasti apa? "Aduh mama, jangan dilempar. Aduh mama, itu boneka kesayanganku." Saudara pasti tidak akan melakukan itu kan. Jadi waktu Anda dititipin oleh anak untuk titip ya aku mau pipis, pasti Anda juga akan kasih tangan Anda akan bilang, ya, kamu pipis nanti ya, ini mama jagain ya bonekanya ya. Ya kira-kira sih dia gila, kita ikut gila dikit lah gitu ya. Karena apa sih saudara? Karena kan saudara menghargai anak saudara. Jadi ketika saudara menghargai boneka yang udah lusuh,
yang udah dekil, saudara bukan menghargai barang itu, tapi karena dimiliki oleh anak itu. Sama saudara ketika kita ke rumah orang, rumahnya sederhana. Kalau dia buka sandal ya saudara buka sandal lah. Please. Walaupun Anda bilang ya ampun Bu, itu lebih kotor daripada sepatu saya. Masa saya buka sandal? Anda tuh mesti pikir gini deh. Itu sandal barang saudara. Maksudnya sandal saudara, sepatu saudara itu barang saudara. Tapi waktu saudara buka sepatu Anda, buka sandal Anda untuk masuk ke rumah, Anda sedang menghargai orang. Ya bukan menghargai rumahnya kok. Ya mungkin rumahnya berantakan atau rumahnya dekil. Tapi kalau saudara lihat dia juga buka sandalnya, dia buka sepatunya, saudara bukalah. Karena saudara menghargai pemilik. Ya. Nah, jadi saudara menghargai kepemilikan seseorang itu bisa berupa barang. Ya, jadi kelihatan kan adalah sesuatu yang nyata ya. Jadi barangnya dia, jangan sembarangan. Jadi kalau saudara sampai ngilangin. Nah, misalnya gini, anak kita merusakkan barang tetangga. Mainannya rusak. Saudara gantiin yang sama persis, itu cukup. Kalau saya sih saya akan mengatakan kamu harus kasih double. Double. Satu barangnya persis. Ya memang itu udah seharusnya kan. Ya dong, equal barangnya. Walaupun Anda bilang ya tapi kan itu udah lama, nggak bisa. Karena ya anak Anda sudah merusakkan, berarti barangnya equal. Nah, satu lagi untuk kecewanya dia. Harus ada dua hadiahnya. Jadi satu untuk gantiin barang, satu lagi untuk gantiin perasaannya, kecewanya. Itu tuh baru ganti rugi gitu. Jadi saudara, ayolah kita lakukan itu gitu ya. Saya juga belajar dari sesuatu yang apa misalnya ya kayak kita salah gitu sama orang ya. Jadi kita salah. Misalnya katakan oh ada orang nih pesan saya, pesan siomay nih ya, pesan makanan. Oh waktu itu tuh lupa ngasih garam, jadi pokoknya kurang asin lah. Wah saya merasa saya harus gantikan, ya. Dan saya gantikan, ya artinya dia udah makan itu, tapi saya gantikan yang bagus dan kalau perlu saya double, karena untuk membuat dia paling enggak sukacita gitu loh, ya. Apa sih yang bikin kita rugi sebetulnya kan nggak ada ya kecuali hati yang kita mau berikan kepada orang lain ya. Itu kan kita jadi bersukacita, melihat orang lain bersukacita. Nah, wilayah kekuasaan yang adalah segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab baik terhadap benda konkret maupun abstrak. Nah, jadi bisa juga soal waktu, soal hak, soal wilayah gitu, soal janji. Saya janji jam 5 tapi saya datang jam 6. Itu kan kita sudah nggak menghormati waktunya dia yang 1 jam. Dia tunggu-tunggu gitu ya. Nah, atau nilai yang berasal dari jeripaya atau usaha seseorang. Jadi kita tuh harus menghargai misalnya usaha dia membantu kita. Walaupun ternyata misalnya begini, kita capek, kita bilang gini, aduh tolong dong ambilin papi minum gitu, tolong ambilin mami minum. Dia udah berusaha ngambil minum, tapi kemudian ya jatuh, pecah gitu, gelasnya lah jadi berantakan. Anda tetap harus hargai usaha yang sudah dia lakukan. Berarti itu kepemilikan yang dia juga sebagai ownership-nya dia. Dan terakhir yaitu menghormati alam. Saudara kenapa? Karena alam itu diciptakan dan dimiliki oleh Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, berarti saudara mesti menghormati ciptaannya. Saudara menghormati kepemilikan. Ya, jadi alam ini saudara jangan kita eksploitasi, jangan kita mentang-mentang maksudnya ya udahlah kan alam mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita buang sampah. Contohnya buang sampah. Saudara, apa sih susahnya nih ada tong sampah atau ada plastik saudara ya. Kenapa saya masih ngelihat orang tuh bisa buang sampah dari jendela mobilnya. Jadi ketika kok berasa kayak ringan gitu enak plung plung plung. Kenapa dia nggak tahan aja gitu kan di mobil nggak kemana-mana juga. Ya udah bungkusnya taruh aja di situ sampai nanti bisa dibuang. Saudara sekarang ini kan ada ekoenzim yang lagi marak sekali ya pembuatan ekoenzim. Malah kita jadi bisa hemat. Saudara bagaimana biopori.
Jadi kita bikin, saudara ya, jadi kita bisa taruh tuh sisa-sisa makanan, masukin, jadi menyuburkan tanah. Kita ajarkan anak-anak untuk menghormati alam karena menghormati Tuhan. Jadi nggak petik pohon sembarangan, merusak pohon. Dan ya, terutama soal ikan ya. Anak saya habis nonton, rupanya di balik apa tuh, hiu ya. Itu kalau kita makan sirip hiu ya, sebetulnya saudara itu hiu, aduh dibunuh habis-habisan, cuma diambil siripnya. Sementara kita makan sirip hiu mahal, berjuta-juta di restoran. Anak saya langsung ngomong setelah nonton film itu dia nggak akan lagi makan yang maksudnya sirip hiu ya. Sirip hiu tuh apa tuh namanya tuh kalau di restoran Chinese kan itu mahal sekali. Saudara, boleh nggak kita ngajarin anak untuk kita juga berdedikasi terhadap alam ya dengan kita nggak menikmati apa yang memang kalau itu bakal merusak alam ciptaan Tuhan ya. Nah, mandat dari Tuhan tentu saja kita menguasai dan mengelola alam ini. Pasti, tapi dikuasai untuk dikelola. Jadi bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dibinasakan. Kita tahu ada hewan-hewan yang apa namanya? Hewan-hewan yang dilindungi ya apa konservasi alam begitu. Jadi memang ini hampir punah. Jadi janganlah saudara ngumpulin gading gajah, koleksi apa gitu binatang-binatang langka. Rasanya itu kan kita juga melanggar ya. Melanggar undang-undang dengan menyelundupkan gitu. Jadi ayolah kita sebagai orang Kristen yang kita tahu alam ini ciptaan Tuhan. Jadi bukan sekadar hobi, bukan sekadar koleksi. Kita rasa perlu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, misalnya Anda burung apa kasuari atau burung apa yang sering diselundupkan orang ke Jawa karena itu kan sebetulnya ada di Papua. Jadi diselundupkannya tuh dengan cara ditutupin pakai karbon supaya nggak kelihatan waktu ini. Aduh, please deh kita jangan ya. Kita jangan mencontoh orang-orang dunia melakukan itu. Jangan merusak alam karena keberadaan orang lain berharga. Artinya kita tahu anak cucu kita, generasi selanjutnya yang akan menggunakan alam ini. Ya, jadi kalau Anda menghargai alam, misalnya membangun gedung aja ya, kita tahu kalau gedung yang kita bangun isinya kaca-kaca itu kan bisa bikin tambah panas. Ya, jadi bagaimana kita ramah alam. Ya, jadi supaya ini kita tahu bahwa bumi ini kan sudah semakin panas. Nggak tahu sih kehancuran bumi ya pasti berangsur-angsur. Tetapi kita tidak ikut mempercepat kehancuran daripada bumi ini. Jadi ajarkan anak-anak ini kalau di luar negeri kan Greenpeace atau apa gitu ya rasanya sangat digalakan. Kita ini mungkin karena alam di Indonesia sangat ramah banget ya. Ditancepin singkong juga maksudnya udah tumbuh gitu ya karena tanah kita subur. Itu mungkin yang membuat kita jadi take it for granted. Ayo saya mengajak Bapak Ibu untuk mengajarkan anak-anak menghargai alam ciptaan Tuhan dan menikmati alam ciptaan Tuhan. Betapa indahnya. Kita kadang-kadang pikir ke Swiss baru bagus ya, ke luar negeri baru bagus. Di Indonesia begitu banyak hal-hal yang indah yang kita juga patut untuk nikmati, kita syukuri, kita kelola, dan kita menghormati alam ciptaan Tuhan karena kita menghormati Allah yang menciptakan. Baik, sampai di sini saya akan berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi belajar bagaimana karakter kami dibentuk lebih dulu sebelum kami membentuk karakter anak-anak kami. Untuk mereka menghargai orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mereka dengan rendah hati karena menganggap yang lain lebih utama. Ketika mereka bergaul, ketika mereka ketemu dengan orang lain, orang yang lebih tua, bahkan orang yang lebih muda, mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus dihargai, bukan karena apa yang mereka lakukan atau kondisi mereka seperti apa. Tapi karena mereka adalah manusia berharga yang Tuhan kasihi. Tuhan tolong kami punya hati kepekaan seperti itu sehingga kami bisa tularkan kepada anak-anak. Dan ketika anak-anak bisa
membawa dirinya. Dia tahu dirinya. Sehingga ketika dia juga bisa menghargai kepemilikan orang lain. Bukan karena barang milik itu sendiri. Tetapi sekali lagi karena menghargai siapa pemiliknya. Menghargai alam. Di mana kami ditempatkan di alam yang indah, yang permai yang Tuhan berikan. Bersyukur Tuhan untuk alam di negara kami. Bersyukur untuk air, untuk matahari, untuk tanaman, untuk binatang, apapun itu yang Tuhan berikan untuk kami, kehidupan manusia. Biarlah kami boleh menghargai itu dengan menghormati Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan itu terlebih dulu, anak-anak kami akan melihat dan mencontoh. Kiranya kami boleh menghasilkan generasi-generasi yang baik. Bahkan yang lebih baik, yang terbaik yang kami persembahkan untuk Tuhan. Menjadi permata-permata yang berharga. Yang Tuhan senang. Dan kiranya Engkau yang dimuliakan melalui kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk mempraktekannya. Ingatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, saya janji ketemuin Apit buat saudara-saudara. Halo teman-teman, Bapak Ibu, Tante Om. Iya, menerapkan ya, memanggil Om sama Tante. Bersyukur sekali kita sudah menyelesaikan modul kedua. Akan ada modul ketiga? Iya, akan ada modul ketiga. Boleh di-share screen modul ketiga. Jadi bulan Juni adalah kesempatan Bapak Ibu untuk menerapkan, melaksanakan, mengerjakan apa yang sudah kita pelajari dalam 2 modul. Bulan Juni, sepanjang bulan Juni. Om Tante nanti ngajarin sana anak-anaknya. Iya, dan nanti jadinya di dalam modul kedua ini diharapkan ya di dalam keluarga kita sudah ada sedikit pertumbuhan murid-murid Kristus. Jadi murid Kristus bukan hanya berdoa atau mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukan sifat-sifat murid Kristus. Pintar kamu ya. Iya dong. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat ya modul kedua kita mulai 10 Juli. Kayaknya kalau 10 Juli ada baiknya juga undang Opa Oma. Oh, nanti kita pikirkan ya. Mungkin kita akan mengembangkan sedikit modul kita sedikit kepada grandparenting. Jadi Opa Oma boleh diajak mungkin ya. Iya guys, good idea. Ya, jadi kita bisa mengundang Opa Oma. Kalau mereka mau. Iya, kalau mereka mau. Jadi ada kesempatan sebulan untuk merayu Opa Oma, mertua, mama, Opa untuk ikut ya di dalam pembinaan ini supaya ada kesehatian di dalam keluarga untuk membimbing anak-anak murid-murid Kristus. Jadi saudara di seri Grace Parenting di modul ketiga nanti juga Ibu Charlotte akan banyak mengambil bagian di dalam hal ini. Jadi saudara bisa lihat modul-modul seperti apa, seri-serinya seperti apa. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang lain yang baru mau mulai di modul ketiga ini diperbolehkan ya untuk gereja saudara atau sekolah saudara. Ya, jadi jangan lupa modul ketiga kita akan mulai. Saya berharap di tengah-tengah bulan Juni kalau bisa ada pertemuan dengan PIC dari gereja saudara. Pak Christian ada pengumuman, silakan Om. Ya, jadi saudara modul ini modul yang sangat penting, banyak ditanya tentang disiplin, bagaimana boleh pukul, boleh gimana mengkoreksi, boleh kasih itu enggak semacam apa tuh namanya insentif, imbalan. Nah, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Nah, saudara nanti modul yang selanjutnya jauh lebih penting dan praktis. Jangan lupa ikutin modul ketiga. Nah, semoga Papa Mama, Opa Oma punya sehati. Iya. Nah, next. Nah, ini ada satu kami mempersiapkan waktu tidak ada acara bulan depan libur. Unike sangat beruntung kami bisa bekerja sama dengan Growing Families International, yaitu Mr. and Mrs. Gary Eso dan juga Dorcas Lee. Kalau kita melihat next slide, ini Sabtu 26 Juni jam 5. Itu dari Amerika, Dorcas Lee dari Singapura. Ya, nah kali ini kita khusus untuk pra-remaja, remaja, dan young adult. Jadi ini agak advance, kami membahas
di tengah-tengah kita membahas tentang parenting untuk anak-anak. Sekarang kita akan membahas bagaimana seandainya kami punya anak yang sudah remaja, pra-remaja, ataupun yang young adult. Jadi saudara boleh mengundang pemuda. Jadi mereka yang bagaimana nih ngadepin adult, anak yang sudah dewasa. Bagaimana, banyak yang bertanya. Nah, kami di Unike akhirnya mendapatkan pembicara juga, dan termasuk pembicara di Unike tentang membahas preteen 9 sampai 12 tahun, teens 13 sampai 19 tahun, atau young adult di atas 19 tahun. Jadi ini pergumulan Bapak Ibu yang sudah senior juga. Mari kita belajar bersama-sama di parenting ini. Next, dari siapa saja? Jadi tadi saya sudah mengatakan kami sangat disupport dengan Mr. and Mrs. Gary Eso. Dia adalah pengarang buku Growing Kids God's Way. Dia akan datang lagi. Dan Pak Paul Gunadi dan Ibu Santi. Saya kemarin baru ngobrol dengan beliau. Beliau sudah confirm untuk menjadi pembicara juga, dan juga Pak Rizal Badudu yang sebagai wakil Growing Families di sini, dan Ibu Dorcas ini adalah yang pegang di Singapura, dan juga Matt Ritz dan Julie Yang, dia adalah penerusnya daripada Gary Eso dan Mary Eso. Jadi dia mengarang buku Middle Years, ya, yang mengarang buku tentang bagaimana menjadi orang tua di tengah-tengah umur tanggung, ya, umur remaja ini. Jangan lupa tanggalnya 26 Juni, nanti pengumuman lebih lanjut di Kompak. Pastikan saudara catat di agenda, ini sangat jarang, dan ini kami adakan jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi ada pilihan-pilihan workshop. Saudara mau ikut yang mana sesuai anak umur berapa yang saudara punya. Jadi saudara bisa ajak kakak-kakak saudara yang punya anak yang adult, yang mengalami kesulitan. Kami akan membahasnya nanti, saya dan Anne, kemudian ada Pak Paul Gunadi dan Ibu Santi, kemudian ada yang teens, Ibu Dorcas dan Pak Rizal, kemudian yang preteen ini Rich Juliang, 2 sesi dia berturut-turut. Ya, dia akan membahas bukunya sendiri, dia akan membahas dalam khusus ini, dan di tengah-tengahnya ada sesi pleno dari Mr. and Mrs. Gary Eso. Nah itu saudara kurang lebih acara yang sangat menarik, jam 5 sampai jam 9. Ini sangat jarang, dan mudah-mudahan saudara bisa ikut, dan bisa gereja saudara bisa ikut partisipasi. Tuhan memberkati. Bu Charlotte ada di modul 3, jangan lupa modul 3 ya. Bu Charlotte akan membimbing kita di disiplin, jangan lupa. Iya, kok nanti kangen sama itu Charlotte. Iya. Ya, oke. Nah itu kurang lebih, jadi kalau saudara berminat, ada kontak personnya, silakan saudara hubungi, dan juga ada QR code-nya, ya. Ini 50.000 per pasutri per device, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita mau foto dulu karena ini akhir dari modul kedua. Oke. Siapa yang potret? Ada Pak Bunhau. Jadi saudara sambil tunggu di foto, jangan lupa nanti saudara bisa kasih feedback kepada kami modul 1, modul 2, dan bagaimana modul 3 bisa diimprove, bisa diperbaiki, dan bisa dilakukan sesuatu yang lebih lagi. Silakan kasih feedback dengan melalui fasilitator, ya. Jadi PIC nanti boleh kasih ke saya ya feedback dari peserta ya. Iya. Oke, silakan Edwin untuk memimpin foto. Oke, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera boleh diminta untuk menyalakan kamera sebentar saja. Anak-anaknya boleh ikut. Ya, anak-anaknya juga boleh ikut. Oke, di sini ada, di tempat saya ada 15 layar, jadi mohon Bapak Ibu agak bersabar ya. Oke, kita akan mulai dari layar yang pertama. Bapak Ibu silakan boleh senyum ke kameranya masing-masing. Kita mulai ya. Terus sampai giginya kering. Cuman belum tentu layar pertamanya dia, layar pertama kita ya, jangan lupa. Jadi terus senyum. Iya. Udah ngelihatnya ke depan. Oke, diam aja. Ya diam aja, jangan ngomong. Diam. Sepi. Nggak boleh. Nah, itu Oke, Bapak Ibu masih senyum ya. Saya baru sampai layar ke-6 ini. Sabar. Kita harus bersabar, belajar sabar kata Bu Charlotte. Oke. Iya. Caranya kalau di foto ya. Si Apit ikut-ikutan tuh. Ikut-ikutan anak sama anaknya Bu Desi. Ada Andre juga. Dari Darlin. Anaknya namanya bukan Andre. Nama bapaknya Andre. Ada Shenaika. Iya.
Siapa lagi yang aku kenal ya? Siapa lagi? Ibu Charlotte. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk kesabarannya. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Sadikin. Oke, teman-teman Bapak Ibu sekalian, sekarang silakan kembali ke gabung ya, mungkin ke kelompok kecil masing-masing. Kita bubar. Terima kasih buat Bu Charlotte dan juga Bu Anne, Mbak Kris, dan teman-teman semua. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu di modul ketiga. Sampai ketemu modul ketiga. Terima kasih Bu Charlotte, Tuhan memberkati. Selamat berdiskusi di kelompok masing-masing.